Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya para santriwan santriwati semuanya yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan? Semoga dalam keadaan sehat, semangat dan berbahagia ya. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran lagi. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari bab 1 kemarin. Kita sudah belajar tentang Al-Ustadzul Mujtahidu, guru yang bersungguh-sungguh. Nah, di situ kita telah belajar tentang Al-Qiraah, bagaimana kita membaca teks berbahasa Arab. Kita juga telah belajar tentang At-Tarjamah, yakni menerjemahkan teks yang kita baca untuk kita fahami. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-hiwar atau percakapan. Nah, di sini kita akan belajar diawali dari al-hiwarul awal, percakapan pertama. Nah, ini percakapan antara Aisyah dengan Fatimah. Ustadz akan memberikan contoh terlebih dahulu terkait percakapan tersebut. Aisyah, man anti? Fatimah, ana Fatimah. Aisyah, hal ummuki ustadzah? Fatimah, na'am, ummi ustadzah. Aisyah, mata dhahabat ummuki ilal madrasah? Fatimah, dhahabat ummi ilal madrasah fis sa'ati sadisati wan nisfi. Nah, dari percakapan ini ya Ustadz juga akan menyampaikan maksud dari percakapan yang ada antara Aisyah dan Fatimah. Nah, Aisyah ini bertanya kepada Fatimah, man anti? Siapa kamu? Fatimah menjawab, ana Fatimah. Aisyah. Nah, ini Aisyah bertanya lagi, hal ummuki ustadzah? Apakah ibumu seorang guru? Fatimah menjawab, na'am, ummi ustadzah. Iya, ibuku adalah seorang guru. Aisyah bertanya lagi, mata dhahabat ummuki ilal madrasah? Kapan ibumu pergi ke sekolah? Fatimah menjawab, dhahabat ummi ilal madrasati fis sa'ati sadisati wa nisfi. Ibuku pergi ke sekolah pada pukul 6:30 atau jam 6 lewat setengah atau jam 6 lewat 30 menit. Nah, ini dalam bahasa kita 6:30 gitu ya. Nah, ini silahkan dipraktekkan untuk khusus para santriwati dengan mencari pasangan ya, secara berpasangan. Nah, pasangannya ini Ustadz berikan rambu-rambunya nanti absen 1 dengan absen 2, absen 3 dengan absen 4 dan begitu seterusnya. Nah, di situ dikomunikasikan untuk mempraktekkan percakapan tersebut melalui video call WhatsApp. Nah, setelah itu ketika mempraktekkan, nah di situ direkam dengan tangkap layar dari HP masing-masing. Nah, ini ya. Dan silakan untuk mencoba. Nah, selanjutnya di sini juga ada percakapan lagi, al-hiwarus tsani, percakapan kedua. Ini antara Farid dan Faridah. Nah, ini Ustadz akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, percakapan antara Farid dan Faridah. Farid, naharuka Sa'id. Faridah, Sa'idun Mubarak. Farid, hal anti Faridah? Faridah, na'am, ana Faridah. Farid, aina abuki? Faridah, dhahaba abi ila suqi. Nah, di sini percakapan antara Farid dan Faridah. Nah, ini menanyakan ya, yang diawali Farid memberikan ungkapan selamat siang gitu ya kepada Faridah. Nah, Rukas Said, ya semoga siang harimu dalam keadaan berbahagia. Nah, ini Faridah menjawab, Saidun Mubarak, begitu juga kamu dalam keadaan berbahagia dan diberkahi. Farid, hal anti Faridah? Apakah kamu Faridah? Faridah menjawab, na'am, iya, ana Faridah, saya Faridah. Farid, aina abuki? Di mana ayahmu? Faridah, dhahaba abi ila suq. Ayahku pergi ke pasar. Nah, ini percakapan antara Farid dan Faridah. Nah, ini untuk dipraktekkan
khusus bagi para santriwan. Nah, ini sama tugasnya dengan santriwati tadi ya. Untuk santriwan ini nanti ada yang berperan sebagai farid dan ada yang berperan sebagai faridah. Nah, dengan pasangan nomor absen 1 dengan absen 2, absen 3 dengan absen 4, absen 5 dengan absen 6 dan begitu seterusnya. Dan nanti ya dikomunikasikan, dipraktekkan melalui video call masing-masing ya secara berpasangan dan direkam melalui aplikasi tangkap layar. Nah, nanti masing-masing pasangan cukup mengirimkan satu saja untuk dikirimkan ke nomor Ustadz. Demikian para santriwan santriwati semuanya yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan terkait tentang al-hiwar. Nah, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan terkait tentang al-qaidah. Nah, di sini ada di dalam al-qaidah ya, kaidah berbahasa ini ada al-jumlah. Dalam bahasa Arab ini al-jumlah artinya adalah kalimat. Nah, di dalam bahasa Arab ini ada al-jumlatul ismiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Nah, al-jumlatul ismiyah ini maknanya kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah ini adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya Aliyun tilmidun. Ali adalah seorang murid. Atau al-ustadzu mujtahidun. Guru itu bersungguh-sungguh. Misalnya seperti itu. Nah, berikutnya ada al-jumlatul fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya adalah dzahaba abi ila suqi. Ya. Ayahku telah pergi ke pasar. Nah, ini. Qamal ustadzu amamal fasli. Nah, qamal ustadzu amamal fasli. Nah, ini tulisannya kurang fa ya. Nah, ini harusnya al-fasli. Nah, ini artinya adalah ustadz itu telah berdiri di depan kelas. Nah, ini ya para santriwan santriwati semuanya yang Ustadz saya Ustadz banggakan. Nah, selanjutnya di sini ya kita lebih berada di penekanan al-jumlatul fi'liyah atau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, di situ biasanya nanti ada ya fi'il kata kerja dan juga ada fa'il subjek atau pelakunya. Nah, ini. Nah, adapun rumusnya sebagaimana berikut ini. Nah, ketika ada fi'il plus fa'il ya, ini sama dengan jumlah fi'liyah. Nah, contohnya seperti ini. Qara'at Aisyatul kitaba. Nah, ini ya. Qara'at Aisyatul kitaba. Nah, ini ya. Qara'at ini fi'ilnya. Aisyah ini fa'ilnya. Alkitab ini adalah yang dikenai atau predikatnya. Nah, ini ya. Jadi Aisyah membaca buku. Akala Hasanul burtuqali. Nah, akala ini fi'il, Hasan ini adalah pelaku. Al burtuqal ini adalah predikatnya atau yang dikenai pekerjaan dari ini. Nah, maksudnya apa? Hasan, nah ini telah makan al-burtuqali. Ini makan jeruk ya. Hasan makan jeruk. Syahada Ahmadut tilfas. Ya, ini syahada ini fi'il. Ahmad ini fa'il. Al-tilfas ini sebagai ini ya yang dikenai ini ya. Ada fi'il, ada fa'il dan yang dikenai pekerjaan. Ini Ahmad melihat atau menyaksikan televisi. Nah, ini. Para santriwan santriwati semuanya yang Ustadz sayang Ustadz banggakan, ciri-ciri jumlah fi'liyah ya. Fi'il kata kerja yang digunakan dalam jumlah fi'liyah harus sesuai dengan fa'il atau subjeknya. Nah, misalnya seperti ini, jika fa'ilnya isim mudzakkar atau laki-laki, maka fi'ilnya pun juga dari kategori mudzakkar. Misalnya roja'a, hadara. Nah, ada juga dzahaba, akala yang tadi ya. Nah, terus selanjutnya jika fa'ilnya isim muannas atau perempuan, maka fi'ilnya pun juga dalam kategori muannas dengan penambahan tak yang disukun di akhirnya. Misalnya tadi ya, raja'a jadi raja'at, hadara jadi hadarat, akala jadi akalat. Nah, ini penjelasan terkait tentang kaidah jumlah
fi'liyah. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Selamat untuk mencoba dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.